Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada kitab Tuhfatul Akhyar karya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah faslun fi adhkaris sabahi wal masa. Fasal tentang zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu sore. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah lam yati ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, barang siapa yang mengatakan di saat pagi hari dan di saat sore hari subhanallah wa bihamdihi 100 kali, tidak ada di yaumul qiyamah seorang yang lebih utama dari apa yang ia lakukan. Tidak datang seorang pun di yaumul qiyamah yang lebih utama dari apa yang dilakukan atau dibawa oleh orang ini, kecuali seorang yang mengatakan sama seperti itu atau lebih dari itu. Ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi di waktu pagi 100 kali dan di waktu sore 100 kali. Dan tidak mengapa seorang untuk mengucapkan lebih dari 100 kali, karena Rasul mengatakan auzada alihi, atau lebih dari 100. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnar wa adabin fil qabri. Wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di sore hari, beliau mengatakan, amsayna wa amsal mulku lillah. Kita berada di sore hari dan kekuasaan hanya milik Allah. Walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah kerajaan, baginya pula pujian, dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan apa yang ada pada malam ini. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan yang setelah malam ini.
Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang ada pada malam ini dan kejelekan yang setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan wa su'il kibar dan jeleknya kondisi ketika sudah tua. Rabbi a'udzubika min adabin finnar wa adabin fil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab api neraka dan adab kubur. Dan ketika beliau berada di pagi hari, beliau juga mengatakan sama. Kalau tadi amsayna wa amsal mulku lillah diganti dengan asbahna wa asbal mulku lillah. Intinya ini di antara wirid yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang padanya ada pujian dan padanya ada bentuk perlindungan, permohonan perlindungan pada Allah SWT dari berbagai kejelekan. Kejelekan yang ada ya, ketika seorang di sore hari memohon perlindungan pada Allah dari kejelekan yang ada pada malam itu, sore itu ya pintu untuk masuknya pada malam, sebagaimana pagi adalah pintu untuk masuknya pada siang. Memohon kepada Allah untuk dilindungi dari kejelekan. Dari kejelekan yang akan bisa mengenai agama seorang atau mengenai hartanya atau mengenai fisiknya. Di sana ada binatang-binatang yang berbahaya, berbisa. Atau ada makhluk yang mungkin akan mencelakakan dia atau akan merampas hartanya atau semisalnya. Seorang sudah membentengi dirinya dengan wirid-wirid seperti ini. Saya bentuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian orang dia menyandarkan keselamatannya kepada jimat-jimat, kepada raja-raja dan kepada jambi-jambi yang tidak jelas atau padanya ada bentuk kemusyrikan. Seorang mukmin cukup meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, memohon kepada Allah perlindungan. Dan Allah zat yang mengatur alam semesta, mengatur jagat raya, maka hanya kepada Dia pula kita bermohon, bukan kepada selainnya. Rasul juga berlindung kepada Allah dari al-kasal atau su'il kibar. Al-kasal itu kemalasan. Dan apa yang akan diraih oleh orang malas? Tidak ada kecuali hanya kerugian. Malas dalam beribadah, malas dalam bekerja. Dan di antara sifat orang munafik, sebagaimana Allah sebutkan, mereka bermalas-malasan untuk ibadah. Bahkan ibadah yang paling besar, yaitu apa? As-salah. Allah mengatakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menuju salat, mereka berdiri dengan aras-arasan, dengan bermalas-malasan. Dan salah satu di antara tanda seorang hatinya berpenyakit, hatinya itu ada penyakitnya, bahwa dia bermalas-malasan untuk menjalankan ketaatan. Ketika diri ini berat untuk digerakkan dalam menjalankan ketaatan, bukti bahwa diri ini ada penyakitnya. Sebagaimana kaki Anda ketika sakit, Anda akan lamban jalannya kan. Kalau tangan Anda sakit, Anda pun tidak akan bisa memegang sesuatu yang berat. Kemudian ketika hati itu sakit, berat sekali untuk menggerakkan tubuh ini dalam apa? Ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berlindung pada Allah dari al-kasal. Al-kasal, kemalasan, ya sebenarnya kemampuan itu ada. Fisik itu mendukung, harta juga punya, kesempatan juga banyak. Hanya saja tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Mampu dia, tapi tidak mau. Ketika seorang itu
diberi oleh Allah kemampuan tapi tidak mau, ini namanya apa? Namanya al-kasal, kemalasan. Masuk pula di sana al-kasal adalah pengangguran, seorang tidak menyibukkan untuk perkara dunia atau perkara akhirat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inni la uhibbu an ara rajulan sabahlalan la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Saya tidak suka dengan orang yang pengangguran. Artinya mengisi waktunya bukan untuk satu yang manfaat. Tidak sibuk dalam urusan dunia, tidak sibuk dalam urusan akhirat. Padahal semua orang berpacu dengan waktu. Semua berpacu dengan umur, dengan ajal. Sehingga ketika waktu ini kita bunuh dengan bermalas-malasan, maka seorang akan menanggung derita dan akan rugi sendiri. Nanti di yaumul qiyamah kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya di antaranya wa an umrihi bima afnah. Akan ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Umur itu pemberian dari Allah, bukan yang akan diminta, bukan pemberian yang cuma-cuma. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasu'il kibar, dan jeleknya di saat seorang sudah tua. Rasul berlindung pada Allah dari su'il kibar. Masuk pula di sana al-haram, kepikunan dan semisalnya. Kenapa? Karena orang kalau sudah tua sekali akan ada perubahan dari beberapa hal. Yang pertama dari sisi fisik. Sisi fisik ada perubahan yang apa? Nyata sekali. Kemudian dari sisi akal, terkadang lupa ingatannya apa? Sudah lupa-lupa. Kadang ngomongnya juga nggak lurus. Kemudian juga terkadang tersingkap aurah. Tapi kalau seorang itu pikun, mungkin dia tersingkap auratnya, dia tidak malu. Harus berlindung pada Allah dari su'ul kibar, dari mencapai umur yang sudah tua yang sampai tingkatan pikun. Nah, dari sisi fisik, sebagian orang kalau sudah tua itu pemandangannya jelek, fisiknya jelek. Kemudian dari sisi akal juga lupa-lupa ingat. Di sisi aurat juga terkadang apa? Tidak terjaga. Kemudian banyak hal. Mungkin akan banyak marah. Orang kalau sudah tua itu biasanya lebih apa? Mudah marah. Lebih mudah marah. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab api neraka dan adab kubur. Berlindung kepadamu ya Allah dari adab api neraka dan adab kubur. Nah, ini menunjukkan bahwa adab kubur itu benar adanya. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok yang menyimpang bahwa tidak ada adab kubur. Alasannya bahwa kami terkadang menggali kuburan lama, kami tidak dapatkan di situ ada jurang dari jurang api neraka atau taman dari taman sorga. Kami dapat tulang biasa saja, tanah juga nggak panas. Kita katakan bahwa apa yang Anda lihat itu bukan alam kubur, tapi kuburan. Bahwa adab kubur itu adab yang Allah timpakan kepada jasad dan ruh atau pada ruh di alam barzah. Di alam barzah. Jangankan di alam barzah. Di alam dunia saja terkadang kita nggak ngerti. Kadang suami istri tidur bersama di atas ranjang. Suami istri tidur bersama di atas ranjang, suaminya mimpi dikejar-kejar oleh orang dan akan dibunuh dalam mimpinya. Sang suami pun berteriak-teriak sampai istrinya itu bangun. Ada apa kok teriak-teriak seperti itu? Suaminya bangun dalam kondisi
nafasnya apa terengah-engah karena dalam mimpinya dikejar mau dibunuh. Istrinya nggak ngerti apa yang di alam ada suami. Padahal itu tidur bersama. Padahal ini masih di alam dunia itu saja nggak ngerti. Apalagi kita di dunia. Kemudian bagaimana kita akan ngerti adab barzah. Tapi karena ini berita dari Allah dan Rasulnya kita percaya. Secara mukmin. Di antara ciri khas al-muttaqin. Bahkan itu yang pertama. Sifat al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang percaya dengan yang ini. Kalau ini sudah tidak ada, nggak usah lagi bicara yang jauh-jauh. Kalau orang tidak percaya yang gaib, nggak usah bicara lagi yang masalah ya yaumul qiyamah. Karena nggak percaya, kafir. Maka sifat orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya, yakin dengan perkara-perkara yang gaib. Gaib itu yang mata kita itu belum bisa melihatnya sekarang. Namun kita percaya karena yang memberitakan adalah Allah SWT dan Rasulnya. Dan ketahuilah ulama mengatakan bahwa yang namanya sesuatu bisa diketahui itu dengan 3 cara. Yang pertama, sesuatu bisa diketahui dengan 3 cara. Yang pertama, dengan seorang melihatnya. Dan ini kita nggak melihat kan. Yang kedua, dengan melihat yang semisalnya. Yang ketiga, dengan berita orang yang terpercaya. Ya. Kalau seorang itu percaya kepada dokter spesialis, ketika dia konsultasi pada dokter spesialis, dia percaya. Loh, kenapa Anda tidak percaya dengan berita dari Allah dan Rasulnya? Berita yang diimani oleh kaum mukminin. Dari tempo dulu sampai sekarang ini. Kenapa Anda tidak percaya dengan berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Sementara Anda dengan berita seorang dokter saja Anda percaya, kenapa dengan berita Allah tidak percaya? Wan Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Taib, ketika seorang berada di pagi hari pun juga mengatakan sama. Kalau tadi amsayna wa amsal mulku lillah, berarti diganti dengan asbahna wa asbal mulku lillah. Wa Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli al-jannah. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-jannah. Rawahul Bukhari. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan pimpinan istighfar adalah seorang mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkaulah Rabbku. Tiada sesembahan yang hak selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Wa ana 'abduka, saya adalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan saya senantiasa memegang perjanjian denganmu dan perjanjian dan janjimu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku lakukan. Abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Wa abu laka bi dzambi. Dan aku mengakui terhadapmu dengan dosa yang aku lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Qala Nabi mengatakan wa man qalaha minan nahar muqinan biha. Barang siapa yang mengatakan sayyidul istighfar tadi, yaitu Allahumma anta rabbi sampai akhirnya di siang hari, muqinan biha, dalam keadaan yakin
dengan kalimat tadi. Famata min yaumihi. Lalu pada hari itu dia meninggal qabla ayyumsiya, sebelum datangnya sore hari, fahuwa min ahlil jannah. Maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal lail. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat ini di malam hari, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan dia yakin dengannya, famata qabla ayyusbih, lalu dia mati sebelum berada di waktu pagi, fa huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penghuni surga. Rawahul Bukhari. Ini juga salah satu wirid yang dibaca di waktu pagi dan di waktu sore atau di malam hari. Hadisnya juga menunjukkan betapa sayangnya beliau alaihi salatu wassalam terhadap umatnya. Hal-hal, kalimat-kalimat, perkara-perkara yang akan bisa mengantarkan umat ini kepada kebaikan diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi dari ilmu. Dan tugas dari beliau adalah menyampaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Harus disuruh untuk menyampaikan. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nah, tidaklah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali sudah menjadi kewajiban bagi Rasul tadi untuk menyampaikan seluruh kebaikan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Dan tidak ada seorang Rasul pun kecuali dia telah mengingatkan kejelekan yang akan menimpa umatnya. Di sini seorang memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan pujian dan sanjungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu di antara adab seorang berdoa memohon kepada Allah, mengawali permohonannya dengan sanjungan-sanjungan, dengan pujian dan sanjungan. Di sini seorang ketika mengatakan fafirli fa innahu la yafiru dzunuba illa anta, diawali dengan pujian terlebih dahulu. Ya, memuji Allah, merendah di hadapan Allah, mengakui terhadap kekeliruan, mengakui terhadap nikmat yang Allah berikan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini juga pernyataan tulus ya seorang mukmin bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Ketika seorang meyakini bahwa Allah adalah Rabbnya, maka dia akan tunduk dengan seluruh aturan Allah. Jangan orang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, tapi dia tidak tunduk dengan aturan Allah. Ini tidak sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Khalaqtani, engkaulah ya Allah zat yang mencipta aku. Allah yang mencipta kita, bukan yang lainnya. Karena Allah yang mencipta kita, ya kita hanya kepada Allah memberikan ibadah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. Saya adalah hambamu. Saya akan menetapi perjanjian denganmu dan janjimu semampuku. Seperti itu karena tugas-tugas agama dilakukan sesuai dengan kemampuan. Karena Allah tidak membebani hambanya di atas kemampuannya. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Mengulang firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku lakukan. Apa yang kita lakukan terkadang menimbulkan kejelekan. Terlebih kalau itu perbuatan maksiat, akan menimbulkan kejelekan bagi diri kita, ya, dan bahkan mungkin terhadap lingkungan dan orang lain. Abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. Ini orang yang baik.
Ini orang yang mengakui seluruh nikmat, baik nikmat yang terkait dengan masalah agama atau nikmat yang terkait dengan masalah dunia, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyadarkan kepada kepintarannya, bukan pada banyaknya modal, bukan karena kekuatan, tapi semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku mengakui ya terhadap dosaku. Jarang orang yang mengakui kesalahan. Kalau orang yang mengakui kesalahan itu orang yang mulia. Terkadang orang tahu dirinya salah, tapi dia enggan untuk mengatakan salah. Karena menurut dia nanti harga dirinya akan apa? Akan jatuh. Ini justru sebaliknya. Orang yang mempertahankan kejelekannya justru dia jatuh di mata Allah sebelum jatuh di mata manusia. Jika seorang hamba itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memanggil Jibril. Ya, Jibril, Allah mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci fulan. Bencilah olehmu si fulan. Maka orang yang dibenci oleh Allah tadi dibenci pula oleh Jibril. Jibril memanggil para malaikat yang ada di langit, menyampaikan bahwa Allah telah membenci si fulan. Bencilah oleh kalian si fulan. Maka seluruh malaikat yang di langit pun membenci orang tersebut. Kemudian Allah letakkan kebencian ini di tengah-tengah manusia. Manusia pun benci pada orang tersebut. Makanya di antara isi doa kunut, innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Sungguhnya tidak akan hina orang yang kau cintai ya Allah. La yadillu man walait. Tidak akan hina orang yang kau cintai. Dan wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Dan ahlul ma'asi, ahli maksiat, termasuk dari orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika membenci seorang, Allah memanggil Jibril agar membenci orang tadi, kemudian Jibril membencinya, kemudian Jibril memanggil para malaikat untuk membencinya. Kemudian Allah letakkan kebencian ini di tengah-tengah manusia di muka bumi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini dikatakan Sayyidul Istighfar, pimpinan dari istighfar. Karena padanya ada pujian dan sanjungan kepada Allah. Padanya ada pengakuan yang tulus dari seorang hamba terhadap kelemahan dirinya, serta besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang yang mengatakan Sayyidul Istighfar ini di sore hari atau di siang hari, kemudian dia meninggal pada hari itu, maka dia akan masuk dalam surga. Demikian pula orang yang mengucapkannya di sore hari atau malam hari, kemudian pada malam itu dia meninggal, maka dia akan masuk dalam surga. Dia meninggal di atas at-tauhid, meninggal di atas meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.